Dan sudah ada 3 hal yang kita bahas. Dan malam ini memasuki pembahasan yang keempat yang membatalkan sholat. Disebutkan oleh ulama bahwa di antara yang membatalkan sholat adalah berbicara di dalam sholat. Dengan 2 huruf walaupun gak difaham maknanya. Atau dengan 1 huruf tapi mufhim. 1 huruf yang bisa difaham. Kalau dalam bahasa Arab ada tuh 1 huruf bisa difaham. Seperti qi. Nah, itu artinya jagalah. I artinya hafalkanlah. Itu di dalam bahasa Arab ada. Dalam bahasa kita agak sulit. Tapi kalau ada orang bicara dengan 2 huruf atau 2 huruf walau nggak ada maknanya, nggak memberikan pemahaman arti, atau 1 huruf yang mempunyai maknanya, bisa memberi pemahaman arti, maka itu membatalkan sholat. Nah, dalam sholat nggak boleh ngomong kecuali dengan Quran, dengan zikir. Bagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, Sayyidina Zaid, kunna natakallamu fis salati. Dulu kami ngomong di dalam salat. Yang salat ngobrol. Kalau tawaf masih boleh. Ya, kalau kita tawaf masih boleh ngomong. Fala yantiqu illa bi khair kata Nabi, tapi jangan ngomong kecuali yang baik-baik. Tapi kalau salat enggak boleh ngomong. Kecuali Quran dan zikir. Zikir yang sudah ada, zikir ruku, zikir sujud, zikir duduk di antara 2 sujud dan selainnya. Jadi kata beliau, kunna natakallamu fis sholati. Dulu kami ngomong di dalam salat hatta nazalat, sampai turun ayat Al-Qur'an yang berbunyi waqumu lillahi qanitin. Allah Ta'ala waqumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian karena Allah Ta'ala qanitin, sakitin, diam, jangan ngomong. Fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam. Kata beliau, maka setelah itu kami diperintahkan diam dan dilarang berbicara. Itu 1 dalilnya tuh, Sayyidina Zaid bin Arqam. Lalu ada dalil yang lebih masyhur. Seorang bersahabat baru masuk Islam, Sayyidina Muawiyah bin Hakam saat itu baru masuk Islam. Dan beliau sholat bersama Nabi di belakang Nabi berjamaah dengan sahabat-sahabat yang lain. Lalu ketika di waktu sholat itu ada orang yang jamaah yang sholat bersin. Lalu orang itu bilang, alhamdulillah. Sayyidina Muawiyah bin Hakam baru masuk Islam. Gak tahu kalau ngejawab bersin dalam sholat yarhamkallah gak boleh. Tapi dia jawab karena gak tahu. Yarhamkallah katanya. Lagi sholat. Lalu dipelototin sama sahabat-sahabat yang lain yang dekat-dekat dia. Katanya ketika dia tahu dia pelototin yang lain, dia bilang wasakla ummah katanya. Malakum tuhidunan nazar ilai. Ngapain tuh yang ngelototin nana katanya. Dia nggak tahu kalau sholat nggak boleh ngomong. Dipelototin sahabat, maksudnya suruh diam, malah nyambut. Ngapain nanti pada yang melototin nana? Mulailah sahabat menggunakan cara lain, yaitu mereka menepuk-nepuk paha. Nandain diam, ngasih tahu diam. Maka beliau paham disuruh diam dengan isyarat itu, tepuk pahanya sahabat, dia pun diam. Setelah selesai sholat, Rasulullah balik nengok ke belakang. Mana ladzi yatakallam, siapa yang ngomong tadi itu? Rasulullah kata Sayyidina Muawiyah bin Hakam. Kata Rasul, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, wa inna ma hiya tasbihun wa tahlilun wa qiraatul Quran. Kata Nabi, ini salat enggak layak di dalamnya itu ucapan-ucapan manusia. Yang layak hanyalah tahlil, tasbih dan baca Al-Quran, kata Nabi. Dan Muawiyah bin Hakam menanggapi kasus dan
apa namanya perilaku Nabi itu. Dia bilang, wallahi demi Allah, ketika Nabi tahu dia ngomong, wallahi demi Allah, ma naharani wala syatamani wala darabani walakin innama qala kadza wa kadza. Demi Allah, beliau enggak bentak aku, beliau enggak pukul aku, beliau enggak celak aku, beliau hanya ngomong itu aja. Ada beliau Sayyidina Muawiyah bin Hakam tertarik dengan cara Rasulullah SAW menanggapi kasus itu di depannya. Karena beliau tahu ini masih baru masuk Islam, mu'allaf, belum tahu tentang yang begitu. Dari itu kata ulama, kalau orang ngomong dalam sholat lupa atau nggak tahu hukumnya kayak Sayyidina Muawiyah bin Hakam tadi, kalau ngomongnya dikit nggak batal. Dan dikit itu diukur oleh ulama, ada yang bilang 6 kalimat, ada yang bilang 4 kalimat. Kalau banyak walaupun lupa batal. Ya. Tapi kalau sengaja 2 huruf aja walau nggak ada maknanya batal. 1 huruf kalau ada maknanya batal. Itu ada yang tanya, mana Ustaz kalau misalnya orang sholat berdaham? Kadang jamaah kalau ngedapetin imamnya lama nih, dia berdaham lagi yang belakang. Nggak gatel tuh perut apa tenggorokannya, dia berdaham aja ngasih. Batal sholatnya. Kecuali kalau seseorang berdaham untuk membetulkan bacaan wajib. Kalau dia nggak berdaham, maka bacaan wajibnya jadi salah. Dia baca Fatihah, ada yang nyangkut kali di sini atau serak apa bagaimana. Dia harus gitu supaya ngebetulin bacaan makhrajnya, bacaan Fatihahnya. Kalau nggak gitu nggak benar bacaan Fatihahnya, itu dahamnya wajib, nggak batal. Tapi kalau kasus yang kadang terjadi di masyarakat kita, gara-gara kelamaan imamnya bedom kanan, bedom kiri, imamnya baru paham, batal itu yang berdaham, karena berdaham mengeluarkan huruf mim ada, huruf ha ada. Oh nggak dipaham, walaupun nggak ada maknanya. Kalau 2 huruf maka membatalkan sholat. Jadi itu diantara yang membatalkan sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.